Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab. Masih bab yang kedua mengenai lingkaran. Oke, kita akan mengerjakan beberapa latihan ya. Ya, kebetulan ini kategorinya lumayan harus rada mikir. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pada gambar berikut besar sudut LKO sama dengan 50 dan panjang KL sama dengan LM. Berarti dia kan segitiga sama kaki ya, ini KLM itu. Maka besar MLO adalah, oke, kita mulai terlebih dahulu. Langkah pertama, kalau Pak Jul itu biasakan dengan menggambar. Sebentar, menggambar dulu. Yang nomor 1, Pak Jul gambar dulu lingkarannya. Asumsinya adalah ini adalah benar-benar lingkaran ya, walaupun setidaknya tidak benar-benar lingkaran. Nah, seperti ini. Di sini ada tanda kalau dia itu sama dengan, berarti ini K, L, M, dan O. Nah, di situ yang diketahui hanyalah LKO. LKO berarti LKO itu sini 50 ya. Nah, itu adalah 50 derajat. Sedangkan KL sama dengan LM. Nah, karena KLO itu kan merupakan segitiga sama sisi ya. Alasannya apa? Karena alasannya OK ya, OK itu kan sama dengan OL. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa KLO itu juga 50 ya. Karena ini sama dengan ini. Maka sudut LKO sama KLO itu juga 50 di sini. Nah, ini 50 derajat juga. Karena sini 50 derajat, ini 50 derajat, otomatis di sini berapa? Otomatis di sini adalah 80 KOL. Karena segitiga itu kan 180 derajat, sudah ada 100, berarti sini 80 derajat. Ya kan? Karena sini 80 derajat sudut KOL itu kan akan sama dengan sebentar, KOL itu menghadap busur KL ya kan, sedangkan LMK atau KML, sudut KML itu juga menghadap busur KL ya. Karena ini sudut pusat, ini sudut keliling menghadap busur yang sama KL, maka KML adalah setengah sudut KML itu sama dengan setengah sudut KOL. Setengah dari 80 sama dengan 40 derajat. Sini 40 derajat. Ya kan? Nah, kalau ini 40 derajat padahal tadi ada keterangan KL sama dengan LM. Berarti kan segitiganya sama kaki juga. Kalau segitiganya sama kaki juga berarti sudut LMK KML itu akan sama dengan KML, itu akan sama dengan sudut MKL. Ini juga 40 derajat juga. Seperti itu. Nah, kalau segitiganya kemudian Pak Jul gambar ulang ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini 40 derajat, ini 40 derajat. Otomatis ini berapa? Otomatis ini 100. Ya kan? Maksudnya apa? Dari sini itu 100. 100 sudah ada 50, berarti sini berapa? 50 derajat. Ya. Berarti ketemulah sudut MLO adalah 50 derajat. Seperti itu. Mudah ya? Jadi ini Pak Jul kasih keterangan KLM. Seperti itu. Jadi kalau cara mengerjakan nggak perlu ditulis urut seperti ini. Selama kita tahu konsepnya, ini ada konsep kalau segitiga sama kaki sudutnya sama, sisinya sama,
hubungan segitiga itu jumlahnya 180 derajat, itu pasti ketemu. Nomor 2 sekarang. Pada gambar di berikut, besar sudut BAD sama dengan 37 derajat dan besar sudut ADC adalah 43 derajat. Kita tinjau untuk mengenai gambarnya ya. Kita tinjau untuk gambarnya. Nomor 2 itu. Ini juga asumsikan saja ini adalah lingkaran yang benar-benar bulat. Sedemikian hingga seperti ini. Sekarang kita lengkapi A, di sini E ya. Ini B, ini C, ini D. Sedangkan yang diketahui adalah BAD 37, BAD 37 derajat. Kemudian sudut ADC 43, ADC 43 derajat. Nah, yang ditanya adalah AEB. AEB ini yang ditanya. Nah, sekarang lihat dulu. Sudut ADC itu kan menghadap busur, sudut ADC itu menghadap busur AC. Nah, sedangkan ABC, sudut ABC itu juga menghadap busur AC. Ya kan? Ini menghadap busur yang sama dan dia merupakan sudut keliling. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut ini adalah 43 derajat. Ini kesimpulannya, sudut ABC sama dengan 43 derajat. Nah, sekarang kita tinjau sudut yang DAB. Sudut DAB itu menghadap busur DB ya. Nah, itu sama dengan sudut DCB. Sudut DCB itu juga menghadap busur DB. Sedemikian hingga nilai ininya juga sama. Nilai DCB-nya itu ya. Nilai sudut DCB itu juga sama dengan 37 derajat. Kan seperti itu. Nah, padahal yang ditanya adalah sudut AEB. Kita tinjau segitiganya. Kita tinjau segitiga dari AEB. Sini 37 derajat, sini 43 derajat. Otomatis sudut AEB itu kan sama dengan jumlah sudut segitiga itu 180 derajat dikurangi 37 ditambah 43 derajat. 180 derajat dikurangi, ini dapat 80 ya. 80 derajat sama dengan 100 derajat. Selesai. Ada kan 100 derajat. Selanjutnya nomor 3. Pada gambar berikut, ABCD adalah segi 4 tali busur. Nah, dilihat dulu, diperhatikan. Itu adalah segi 4 tali busur. Nomor 3 ya. Nah, ini Pak Jul gambar dulu. Seperti ini. A, B, C, D, ini O, ini 138. Nah, yang ditanya adalah sudut ABC. Nah, yang ditanya sudut ABC. Sudut ABC itu kan merupakan sudut apa? Sudut keliling. Nah, sudut pusatnya siapa? Sudut pusatnya ini. Refleksinya aja. Berarti sudut AOC besar, maksudnya AOC besar ya, atau AOC refleksi itu sama dengan 360 derajat dikurangi 138 derajat. Iya kan? 360 derajat dikurangi 360 derajat dikurangi 138. Kurangkan aja. 138 dikurangi 10 kurangi 8 itu 2. Ini 5 kurangi 3 itu 2, 3 kurangi 1 itu 2. Berarti 222. Ya kan? Nah, itu sudut pusatnya.
Maka sudut kelilingnya adalah sudut ABC itu sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya tadi AOC refleksi sama dengan setengah kali 222 sama dengan 111 derajat. Selesai. Nah, begitu mudahnya ya. Kalau kalian paham konsepnya, insya Allah lebih mudah, lebih cepat dalam mengerjakan. Selanjutnya nomor 4. Besar sudut CBD, Pak Jul gambar dulu. Seperti ini. Ini tidak melewati titik pusat ya. (89 derajat). Ini G. Ini dihubungkan ke sini. Ini dihubungkan ke sini. Nah, C, B, E, D. Ini 33 derajat. Oke, besar yang diminta adalah sudut C, CBD. CBD itu yang ini ya. Nah, seperti itu. CBD yang itu kita bisa mencari sudut CDE dulu. Sudut CDE. Nah, sudut CDE itu sama dengan apa? Sudut CDE itu kan menghadap busur yang sama. Sudut keliling yang sama dengan sudut apa ya? Yang nyamuk. CDE. Berarti kita bisa mendapatkan ini dulu ya. Ini sudut keliling menghadap busur BE. Ini kan sudut keliling yang menghadap busur BE juga. Berarti ini otomatis berapa? 33. Kan gitu. Ya kan? Berarti otomatis kita bisa memperoleh sudut. Sebentar. Yang diminta adalah sudut CBD. Ya benar, CBD. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Sudut CBD, tinjau segitiga CGB ya. Tinjau segitiga CGB. Nah, di sini kan 89, sini 33. Otomatis kan ini C, ini G, ini B sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 33 ditambah 89. Kan seperti itu. Coba 33 ditambah 89 itu sama dengan 2 nyimpen 1, 122 ya. 122. Nah, tinggal kita kurangkan 180 dikurangi 122. 10 kurangi 2 itu 8. 7 kurangi 2 itu 5 ya, 58. Ada jawabannya yang A. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 Pak Jul gambar juga ya. Lingkaran. Di situ ada garis lurus. Bentar. Nah, seperti ini. E, D, C, B, A. Yang diketahui adalah ini 89 derajat. Ini 26 derajat. Nah, kita mengetahuinya adalah sudut CDE. Sebentar, yang diminta adalah pertanyaannya. Sudut CDB sama dengan berapa?
Di sini sudah diketahui ABE itu 89, kemudian ACE itu 26 derajat. Kita memulainya adalah dari CDE. CDE itu kan merupakan sudut keliling yang saling berhadapan dengan CBE, ya kan? Nah, ini maksudnya sudut ini dengan ini kan saling berhadapan karena menghadap busur yang sama. Kalau menghadap busur yang sama itu berarti jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut CDE kalau ditambah dengan sudut CBE itu sama dengan 180 derajat. Maka kita bisa mencari sudut CBE itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CDE. CBE. Karena yang ditanya sudut CDE. Saya tulis ulang aja. Sudut CDE itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CBE. Alasannya sudut keliling yang saling berhadapan. Ya, karena saling berhadapan menghadap tali busur EC. Kan gitu. Nah, CBE sendiri ya, itu kan sama dengan kalau kita tinjau dengan ABE. CBE sendiri, CBE itu kan ini. Ya, ini loh. Itu kan merupakan sudut pelurus dari ABC. Ya kan? Berarti kita bisa tulis 180 derajat dikurangi sudut CBE itu sama dengan 180 derajat karena pelurus berarti 180 derajat dikurangi 89 derajat. Kan seperti ini. Kita bisa coret ini 180-nya dikurangi 180 derajat ditambah 89 derajat. Ini bisa hilang 89 derajat sudut ABE-nya. Nah, sudah ketemu ya 89 juga. Ya kan? Nah, kemudian kita bisa menghitung sudut BDE-nya. Ya. BDE itu sama dengan sudut BCE. BCE karena menghadap busur BE. Ya kan? Maka kita bisa menghitung sudut CDB sama dengan sudut CDE dikurangi sudut BDE. CDE dikurangi sudut BDE. Ya. Sedemikian hingga kita bisa memperoleh berapa ini? Memperoleh CDB ini ya sama dengan CDE dikurangi BDE. CDE nya sudah ketemu 89 derajat dikurangi BDE nya adalah karena dia menghadap busur yang sama BE maka dia 26. Ya kan? 26 derajat. Sedemikian hingga kita punya CDB itu adalah 63 derajat. CDB. Maka kita bisa menghitung CBD-nya adalah CBD ini ya. Yang ditanyakan itu ini seperti itu. Lewat mana ini?
BDE. BDE itu juga 26 ya. Saya Pak Jul tulis dulu di sini. 26. Terus EBD tadi berapa nih? Sebentar. CDB itu 63 derajat. Ketemu itu. Nah, permasalahan kita tinggal mencari ini ya. Ini ya. Ini kalau misalkan ini kita dapat, kita bisa menghitung ini. Ini dapat, kita bisa menghitung. Nah, ini dari pendekatan mana? Kita bisa hitung dari ini menghadap sudut ED. Sebentar. Wah, ini benar-benar complicated ini. Yang diminta adalah sudut CDB. Oh, yang diminta adalah CDB. Udah ketemu jawabannya. Wah, malah bingung saya. 63 derajat. Nah, CDB nya sudah ketemu 63 derajat. Oke, kita lanjut nomor 6. Sekarang gambar lagi. W, X, Y. Kemudian masukkan ini Z, ini W, ini Y ya. Kemudian diketahui di sini adalah 61 derajat. Kemudian XWY-nya 47. XWY-nya 47 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari XYZ. XYZ berarti ini ya. Nah, seperti itu. Kita bisa hitung dari, nah, kita pakai, nah, ini ada X, sudut X di sini. Ini pasti adalah 90 derajat. Alasannya apa? Karena dia menghadap ke diameter. Ya. WY ini kan diameter. WY itu sama dengan diameter. Berarti ini adalah 90 derajat. Sudah ketemu dulu. Otomatis kita bisa menemukan ini. Dari berapa? Karena tinjau segitiga WXY, berarti otomatis sudut sebelah sini adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 47 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 137 derajat. Sama dengan 43 derajat. Oke, clear, sudah ketemu itu dulu. Kemudian ini dengan cara yang sama, WY ini kan merupakan diameter. Nah, ini juga sudut WZY keseluruhan ya. Keseluruhan itu kan juga 90 derajat. Menghadap diameter. Berarti jumlah ini dengan ini adalah 90 derajat. Otomatis yang sebelah sini adalah 90 derajat dikurangi 61 sama dengan 29 derajat. Iya kan? 29 derajat. Nah, otomatis sudut sini berapa? Otomatis sudut sini adalah, kita lihat kesamaannya. Ini kan merupakan sebuah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, nah ini ya, ini ada pertolongan. OZ dengan OY itu kan sama kaki. Maka sudut ini dengan sudut ini itu juga sama. Berarti ini adalah 29 derajat. Oleh karena itu sudut dari XYZ sama dengan 29 derajat ditambah 43 derajat. Sama dengan, tinggal kita jumlahkan, 2 masih nyimpan 1 adalah 72 derajat. Ada ya yang C ternyata. Oke, kita lanjut nomor yang ke-7.
Dua buah satelit mengorbit di atas garis ekuator dan di atas permukaan bumi sejauh 1100 km untuk satelit 1 dan 2800 km untuk satelit 2. Diameter bumi sekitar 14.400 km. Jika satelit 1 mengorbit 60 derajat dari garis ekuator dan satelit 2 mengorbit 150 derajat dari garis ekuator, perkiraan jarak kedua satelit itu adalah, kita gambar terlebih dahulu buminya ya. Buminya kita gambar pertama, kemudian satelit itu kan berarti dia punya orbit. Ini Pak Jul tebalkan dulu biar kelihatan, kalau ini biar nanti beda ya. Nah, ini adalah buminya. Kemudian satelit yang pertama ini, satelit yang kedua ini. Nah, seperti itu. Maka ini garis ekuator, asumsikan seperti ini. Nah, ini jari-jarinya adalah jari-jari diameter bumi itu 14.400, berarti separuhnya itu kan berarti 7.200 ya. Nah, kemudian satelit yang pertama itu berada, satelit pertama di atas permukaan 1100. Nah, berarti kan asumsikan di sini satelitnya. Nah, ini 1100. Kemudian satelit kedua itu ini pada sudut 60 derajat. 60 derajatnya itu di sini. Nah, satelit yang satunya adalah 150 derajat dengan jarak berapa ini? 2800. Berarti nah, ini satelit yang pertama, ini satelit yang kedua. Ini 150 derajat ya, karena 150 derajat otomatis sebelah sini berapa? 90 derajat. Kita ngukur derajatnya itu dari awal, dari ini. Nah, dari ini ya, berarti ini 90 derajat. Otomatis ini kan merupakan segitiga siku-siku, ya kan? Segitiga siku-siku berarti yang sebelah sini adalah 2800. Nah, otomatis ini kan merupakan karena segitiga siku-siku, berarti jarak 1, 2 itu kan sama dengan akar dari, kita lihat dari sini sampai sini itu dijumlahkan dulu dengan jari-jari bumi. Berarti semuanya adalah 7.200 ditambah 1.100 dikuadratkan ya, ditambah dengan 7.200 ditambah 2.800. Ini juga dikuadratkan sama dengan akar seperti ini. Ini jadi berapa ini? 83 ya, 83 kuadrat ditambah ini 10.000. Nah, ini hasilnya itu sekitar 13.700, atau kalau kita bulatkan ya mendekati 13.000 kilometer. Nah, karena perlu dibulatkan seperti itu. Ini silakan di cross check lagi ya. Ini Pak Jul perkiraan kasar aja. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Nah, pada gambar berikut O adalah pusat lingkaran. Besar sudut DOE adalah 78. DOF E-nya ini 78 derajat kayak gini. Ini 39. Nah, yang diminta adalah jika panjang busur DE 39, maka panjang busur EF adalah, nah ini mudah saja. Berarti kita cari sudut sini. Sudut sini itu kan otomatis 180 derajat dikurangi 78 derajat. Kan gitu. Berarti kita bisa menghitung busur EF per 70. EF itu 180 derajat dikurangi 78 derajat itu sama dengan busur DE per 78. Maka busur EF itu sama dengan
EF ini ya, itu 180 kurangi 78 itu 102 derajat dibagi 78 derajat dikalikan busur DE itu 39. Itu hasil akhirnya adalah sekitar 50, bukan sekitar, tepat 51 cm. Seperti ini. Karena kan perbandingan busur itu kan sebanding dengan sudut pusatnya. Ini busurnya, sudut pusatnya ini. Busurnya EF, sudut pusatnya ini. 180 kurangi 78. Ingat, busur sebanding dengan sudut pusatnya. Kita lanjut. Habis kita masuk ke sudut, bukan sudut ya, nomor 9. Nomor ke 9. Pada lingkaran yang berpusat di O, besar sudut POQ adalah 54, panjang jari-jari OP 20 cm, luas juring OPQ adalah, gambar dulu. Nah, berarti POQ katakanlah kan seperti ini. Ini O, ini P, ini Q. Jari-jarinya OP adalah 20 cm, ini 54 derajat. Luas jurang OPQ, wah ini soal hiburan ya. Luas juring POQ atau OPQ, juring berarti kan 54 derajat dibagi 360 derajat kali 3,14 kali 20 kuadrat sama dengan 188,4 cm persegi. Nah, ini tinggal mengalihkan saja. Ini termasuknya soal hiburan. Kemudian kita nomor 10. Titik O merupakan titik pusat lingkaran dengan panjang MN sama dengan 6pi dan luas juring OMN 33pi cm persegi. Panjang jari-jari ON adalah, juga dilukis busurnya. Titik O dengan MN. Nah, panjang busur MN itu 6pi ya. Luas juring sama dengan 33pi. Nah, panjang jari-jari ON adalah ini M, ini N. Nah, kita menggunakan perbandingan apa? Kita menggunakannya adalah dengan menggunakan perbandingan itu saja. Busur MN dibanding luas juring OMN ya. Berarti kan dibandingkan sudut MN itu, busur MN itu pakai rumus. Berarti kan sama dengan K per 360 derajat dikalikan dengan 2pi kali R dibagi K per 360 derajat dikali pi R kuadrat sama dengan panjang busurnya adalah 6pi per 33pi. Kan gitu. K-nya bisa hilang. Ini pi atas pi bawah hilang ya. Ini pi atas pi bawah hilang juga. Ini R atas hilang, tinggal R bawah. Berarti 6R sama dengan 2 kali 33. R sama dengan 2 kali 3 kali 11. Ini ada 6 hilang dengan ini 2 kali 6, R sama dengan 11 cm. Berarti ada ya di sini 11 cm. 11 itu yang B. Nah, selanjutnya nomor 11. Ini sudah 34 menit ya. Udah melebihi target ini sebenarnya. Nomor 11. Pak Jul itu nggak keberatan kalau bahas lama-lama, tapi kadang-kadang kan yang menyaksikan itu kan juga sedikit, lebih sukanya di skip-skip. Nah, itu yang membuat kita yang mau membahas itu juga mikir-mikir. Makanya beberapa tak masukkan ke video eksklusif. Jadi kan kayaknya nggak ada apa ya, rasa penghargaan lah, panjang-panjang, susah-susah. Oke, di sini 18, sini 6.
keliling daerah yang diarsir. Nah, kalau yang namanya keliling itu kan mudah aja ya. Keliling itu sama dengan KM ditambah busur MN ditambah busur KL ditambah LN. Kan gitu. Kalau ini 6, ini 6, langsung bisa kita ketemukan. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggal mencari busurnya terlebih dahulu. Busur KL itu sama dengan 30 per 360 derajat dikalikan, karena busur ya pakai keliling, berarti 2 kali pi kali R. R-nya sementara pakai R aja dulu. Nah, ini coret dapat berapa ini? Kok nggak pakai R maksudnya, tetap dalam pi, R-nya ditulis 18 maksud saya. Nah, ini dibagi 3, ini dapat 12 ya. Ini dapat 6, ini bagi 18 bagi 6 3, berarti sama dengan 3 pi untuk busur KL-nya. Sedangkan busur MN sama dengan 30 sama 360 derajat dikali 2 kali pi kali 18 tambah 6 24. Ini coret, ini dapat 12, ini coret dapat 2 sama dengan 4 pi. Ini tinggal dijumlah. Berarti busur KL ditambah busur MN itu kan sama dengan busur KL ditambah busur MN sama dengan 7 pi, ya kan? Nah, ini kan kita ganti dengan 7 pi nanti. KM itu jelas 6, LN jelas 7 pi ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 7 kali 3,14 sama dengan 12 ditambah 7 kali 3,14, itu kita peroleh, ini tinggal dikalikan aja ya Pak Jul, langsung hasil akhirnya sama dengan 33,98 cm. Nah, ada. Kita lanjut nomor 12. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 8 cm, 15 cm, dan 17. Panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut adalah, kita ini pakai logika, nggak perlu kita hitung ya. Logikanya adalah gini. Panjang sisi-sisi segitiga, di sini kasusnya adalah panjang jari-jari lingkaran luar, berarti lingkarannya itu di luar. Berarti asumsinya seperti ini. Nah, seperti ini. Otomatis karena dia di luar dan ini kasusnya ini 17, ini 15, ini berapa? 8 ya. Ini kan merupakan triple Pythagoras. Kita identifikasinya lihat dari sisinya. 8, 15, 17. Ini triple Pythagoras. Ya. Pythagoras. Otomatis berarti sisi terpanjangnya kan 17. Maka kita bisa menghitung nilai R-nya itu adalah setengah dari diameter. Setengah dari 17 sama dengan 8,5 cm. Seperti itu. Jadi yang sisi 17 ini adalah merupakan diameter dari lingkarannya. Ya. Seperti itu cara cepatnya. Jadi 8,5. Ada yang D. Berikutnya yang nomor ke-13. Dalam segitiga KLM, panjang KL sama dengan 15 cm, KM sama dengan 25 cm, dan luas segitiga KLM sama dengan 150 cm persegi. Jika panjang jari-jari lingkaran dalam pada segitiga tersebut 5 cm, panjang sisi LM adalah, nah ini nomor 13 ya. Kita lihat bahwa ini kasusnya adalah jari-jari lingkaran dalam. Ya, rumusnya itu kan sama dengan R sama dengan luas dibagi S. Kan gitu. Atau sama dengan luas segitiga ABC dibagi dengan S. Oke, clear? Ya. Nah, sedangkan di sini R-nya itu adalah, jika panjang jari-jari lingkaran dalam 5, masukkan saja 5. Berarti kan 5 luasnya 150 per S. S sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30. Ya kan? 30. Padahal yang namanya S ya,
S itu kan sama dengan setengah kali KL ditambah KM ditambah LM. Kan gitu. S-nya 30 saya tulis di sini sama dengan setengah kali KL-nya 15 ditambah 25 ditambah LM. Berarti 60 sama dengan 15 tambah 25 itu sama dengan 40 ya. Ditambah LM seperti ini. Berarti LM otomatis adalah 60 dikurangi dengan 40 sama dengan 20 cm. Di sini ada. Oke. Yang nomor 14 ya. 14. Perhatikan dua buah lingkaran. Dua buah lingkaran seperti itu. Banyaknya garis singgung persekutuan dalam dan ini di luar ya. Ini gampang saja ini. Kalau mau kita membuktikan, ini pasti kan dalamnya 1, 2, luarnya 3. Nah, 2. Dalam 2, luar 2. Ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah yang bagian dalam 2, bagian luar juga 2. Untuk yang nomor 14. Berarti banyak garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar yang dapat dibuat dari kedua lingkaran itu adalah 4 ya. Seperti itu. Kemudian nah ini yang pakai logik nomor 15. Dua buah lingkaran dengan pusat M dan N berjari-jari R1 dan R2 dan jarak MN kurang dari R1. Banyak garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Terbanyak yang dapat dibentuk berturut-turut adalah. Nah, ini Pak Jul sudah persiapkan mengenai kemungkinan dua lingkarannya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Kemungkinan yang pertama, misalkan ya. Ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Jari-jari lingkaran pertama 1, lingkaran kedua itu 2. Ya. Berarti kalau kita bisa menggunakan perbandingannya MN-nya kan berarti kan 3 MN itu maksud jarak 2 pusat. 3 apakah kurang dari 1? Kan salah ya kan. Sekarang kalau kasusnya bentuknya seperti ini, dia berpotongan. R yang 1 itu 2, sedangkan R yang kedua itu 3, tapi posisinya seperti ini. Nah, jarak kedua pusat itu kan 4. Apakah kurang dari R1? R1 nya itu 2. Nah, itu juga tidak memenuhi lagi. Sedangkan sekarang kasusnya ada di dalam, salah satu lingkaran di dalam. Kalau lingkarannya ada di dalam itu jelas pasti tidak punya garis singgung, iya kan? Seperti itu. Nah, ini tadi kalau kasusnya R-nya 2 dan R-nya 3 ya ini ya. Tapi kalau sekarang Pak Jul gambar kebalikannya. Yang sebelah kiri itu yang R-nya lebih besar, yang sebelah kanan itu R-nya lebih kecil. Kasusnya seperti ini. Pak Jul perjelas saja ya. Ya, Pak Jul perbesar. Seperti ini. Ini 4 ya. Nah, seperti ini. Yang satunya jari-jarinya 2. Berarti pusatnya di sini. Nah, berarti kan paling tidak seperti ini. Nah, ini 1. Ini jari-jarinya siapa? Yang lingkaran apa? Yang lingkaran kecil 2 ya. Kemudian ini 1, ini dan ini 1. Nah, seperti ini. Nah, ini jarak pusatnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ya, 3. Nah, R yang besarnya berapa?
kan MN itu kan jarak pusat ya. Jarak pusat ya seperti ini ya. Jarak pusat itu dari sini, ini titik lingkaran. Nah, ini R yang lingkaran kecil ini. Pusatnya ini. Ini kan 1 tambah 2 3 ya. Terus kita menghitung R1-nya. R1-nya itu kan merupakan R yang sebelah kiri. 1 2 3 4. 3 itu kurang dari 4, berarti benar. Nah, berarti kita menggambarnya adalah lingkaran yang kiri itu besar, lingkaran yang kanan itu kecil dan saling berpotongan. Nah, kalau diminta untuk mencari garis singgungnya, adanya adalah ini. Yang pertama. Nah, ini yang kedua. Berarti garis singgungnya adanya garis singgung persekutuan luar. Dalamnya 0, luarnya ini dalam, luar 2. Berarti jawabannya adalah dalam 0, luar 2, 0 dan 2. Ya, berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, sudah 45 menit dan lebih dari target ya, dari 30 menit. Semoga bisa membantu untuk kelanjutan pembahasan soal berikutnya dapat kalian simak pada video eksklusif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.